siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam Om dan Tante, kakak dan adik. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang akan diambil dari Ayub 21 ayat 1 sampai 34. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu malam hari ini. Tuntun dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita mulai. Pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama. Ayat 1. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayat 3. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek. Ayat 4. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Ayat kelima. Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Nomor 6. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetar tubuhku. Ayat 7. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Ayat 8. Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Ayat 9. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Ayat 10. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Ayat 11. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Ayat 12. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Ayat 13. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Ayat 14. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Ayat 15. Yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Ayat 16. Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Ayat 17. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Ayat 18. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah, supaya sadar. Ayat 20. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Ayat 21. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya? Ayat 22.
Masakan kepada Allah diajarkan orang berpengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi. Ayat 23. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Ayat 24. Pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Ayat 25. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Ayat 26. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka. Ayat 27. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Ayat 28. Katamu, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Ayat 29. Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka? Ayat 30. Bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah. Ayat 31. Siapa yang akan berlangsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Ayat 32. Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Ayat 33. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Ayat 34. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Terima kasih, kita selesai. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan tentang Ayub ini Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dan beri kami pengertian lebih dalam lagi. Haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang